Soalnya ini yang dari stand up yang aku pelajarin ini Cak Ji, kita kan nggak boleh mengada-ngada. Kita kalau bercanda kan harus yang ini, yang sifatnya yang dari dalam diri sendiri, sama sifatnya nggak boleh ini, kan harus original kalau orang stand up comedian. Jadi Organik ya. iya, yang harus dari diri sendiri gitu. Jadinya ya udah, joknya apa yang gampang mencakup ke umum, ya udah kita ngangkat yang orang Cina, orang Tionghoa gitu, diangkat. Banyak orang Cina pada umumnya ini Kaya-kaya. crazy rich. Crazy Aku Rich, mending Crazy cari Rich. yang kesetnya gitu ya. Kamu ini orang Cina loh, kenapa kamu merendahkan orang Cina? Women cungkuoren. Kita ini orang Cina loh, kenapa kamu malah mengolok-olok etnismu sendiri? Awas ya kamu gitu lagi ya. Ayo rek jagongan karo Caci, iso hahaha oleh inspirasi utang dipikir keri. Jangan konco-konco bareng-bareng lungono, timbang kowa-kowa. Ayo jagongan bareng, jagongan Surabaya. Halo Rek, ketemu ngene jagongan Surabaya, jagongan karo cacake arek Surabaya. Hari ini kita jagongan dengan arek Cino. Mereka ini anak stand up comedy dan mereka juga sering membuat konten yang lucu-lucu. Maka dengan waktu yang cukup singkat, mereka followernya sudah cukup tinggi. Maka nanti kita akan ulas secara tuntas, kita akan tanya kenapa mereka kok memilih jalan menjadi anak stand up comedy. Padahal dulu dia juga pernah kuliah di Fakultas Hukum, tapi mbok kok gak sampai tutup, kok seneng ngene stand up karena dia mempunyai wajah yang lucu dengan gaya parodinya yang kekini-kinian seperti yang nanti kita akan lihat, baik itu yang ada di Instagram maupun yang ada di TikTok-nya. Gimana kabarnya Wongso? Sehat Cak Ji. Sehat ya? Ya, terima kasih sudah mengundang saya di sini Cak Ji. Terima Iya, kasih. sama kita juga berterima kasih kepada Wongso. Wongso panggilannya ya? Sembarang Cak Ji. Sembarang Panggil ya? Pan, Wongso, nganu, Ko. Oh gitu ya? Iya, Sembarang terserah ya? saya, bebas. Aslinya adalah namanya Stephen Wongso. Stephen, wah namanya kayak wong barat ya. Wongso, ono Wongso Suseno, ono Wongso macam-macam. Tapi adalah ini Wongso yang lain, generasi yang kesekian kalinya. Dan nama aslinya Stephen Wongso. Stephen Wongso Cak Ji, yang di KTP. Iya. Jeneng liyane kalau Kau Cak Ji. Jadi mek dua gitu. gaya stand up kan gaya-gaya apa? Kecino-cinoan ya? Yang dibahas ini yang stand up kan soalnya bahas yang terdekat gitu, yang dari keresahan, jadi keresahan saya gitu. Keresahan dari hati, keresahan dari keluarga atau keresahan dari masyarakat? Kebanyakan dari keluarga sih. Dari keluarga ya? Iya. Heeh. Berarti jeneng Cinone siapa ya? Jeneng Cinone Wang Chen Cak Ji. Wang Chen. Tapi aku gak ngerti artinya apa. Apa Wang Chen ini? Gak tahu. Tepuk tangan untuk Wang Chen. Iya, tapi keluarga gak nyeluk Wang Chen ya? Enggak, lo fun gitu. Stephen Fun ono ya? Oh, duduk so duduk. Enggak. Pak so karo Jawa kok. Sejak kapan bermain untuk stand up comedy? Saya stand up 2018 Cak Ji. 2018. Iya, itu pandemi. habis. Iya. Sebelum pandemi ya berarti ya? Sebelum pandemi 2018 terus habis ceritakan. lulus SMA itu. Habis lulus SMA kan bingung pengen ngapain. Kalau cuman kuliah doang kayaknya kurang deh. Nanti ujung-ujungnya jadi paling jadi orang-orang yang biasa, maksudku gitu Cak Ji. Karena aku pengen orang yang nyeleneh gitu. Jadi akhirnya ikut komunitas stand up Surabaya gitu. Soalnya kebetulan gratis juga Cak Ji. Gratis ya? Nggak keluar biaya, jadi pikirku lumayan nih, nambah ilmu terus ketemu idola-idola gitu, jadi seneng. Gurumu sering mbok kerjain kan? Dulu tapi ngerjainnya kurang ajar gitu Cak Ji. Kalau iya, saya flashback itu wah kurang ajar banget. Ya apa ceritanya? Kayak maksudnya ini di kelas misalnya nulis tanggal ulangan tanggal 20, tak
tulis, kan gurunya sering lupa ulangannya kapan, tak jam 27 gitu, jadi maju seminggu, jadi ulangannya diolor-olor biar kelas lain dulu ulangan Iso nyontek. bisa nyontek, jadi pikirku gitu. Jadi Sekolah nanti di sih. saya Petra 5 Peter 5 di Jember Sari. Jemur Sari ya. Jember Sari. Terus ya apa gurumu gak mangkel nggak? Mangkelnya ketika ketahuan kamu bohong ya gitu doang sih. Tapi ya udah, saya minta maaf nyembah gitu sih. Iya. Semenjak ikut jadi stand up comedy dan gabung dalam apa kalau di Surabaya namanya? Stand up Surabaya, stand up Indo Surabaya. Stand up Indo Surabaya. Iya. Di situ ada siapa aja dulu? Banyak sih kalau anak-anak biasanya. Yang pernah datang ke sini kan Robi, Ada Noki, iya. Robi, Noki, Fuad. Itu juga termasuk gabung di sana? Iya, stand up Surabaya juga itu. Oh, itu stand up Surabaya juga ya? Iya. Di dalam stand up Surabaya itu saling sharing atau saling mengisi atau memang sering berkolaborasi? Sering sharing sih lebih tepatnya, kan banyak komik-komik hebat kan dari Surabaya. Kalau Cak J tahu Mas Dodi, Mas Arif Alfiansyah, ya. Terus Nope, yaitu sering sharing. Ya, ada Mas Dono juga, ada Mas Firza. Ya, ada Mas Karjo juga, Mas Karim. Ya udah. Jadi sering sharing gitu ke junior-juniornya. Sebenarnya nggak kepikiran yang sampai pengen stand up komedian hebat gimana. Saya Cak J, saya cuman pengen ini doang, pengen ketemu idola-idola gitu. Soalnya ngefan gitu Cak J awalnya. Gitu. Terus lama-lama tertarik? Lama-lama tertarik, soalnya kan kalau senior kan selalu ngomong rugi kalau cuman nyangkruk doang, nongkrong doang rugi, harus belajar, harus berkarya gitu. Jadi akhirnya ada dorongan dari sana. Ngumpulnya di mana itu? Ngumpulnya dulu ini di Loop Telkomsel, Loop Station. Oh, Loop Station. Iya, dulu di Loop Station yang Bungkul. Iya, tahu. Iya, tiap tempat sharingnya tiap Selasa dulu. Tiap hari Selasa. Ya, sebelum pandemi. Sekarang acak Cak J, tapi ada tiap seminggu sekali kumpul. Ada ketemu ya sama anak-anak itu ya? Ada. Di mana biasanya? Ya di warkop gini sih, daerah-daerah. Iya. Oh, di warkop ya? Ketintang gitu-gitu. Oh, sering gitu ya? Pasti ya? Seminggu sekali pasti itu ya? Biasanya. Ada janjian dulu? Ada, tapi kan begitu banyak orangnya kan, tapi jadi yang ini ada orang tertentu yang deket daerah sini, nongkrong daerah sini, nyangkruk daerah sini gitu. Oh. Tapi ada pasti. Nggak terpusat seperti yang dulu di mana Bungkul ya? Itu buat ketemuan ini, bahas meeting, bahas kan banyak anggota-anggota baru yang masuk, ya udah di situ bahasnya. Tapi kan setelah itu kan nongkrong di daerah yang deket-deket aja. Yang di Bungkul juga sering masih tetap yang ada pertemuan seperti itu? Ada sih. Tapi kalau saya udah jarang sih sekarang. Kenapa? Soalnya ini ngurusin konten, terus ngurusin apa gitu sih. Jadi tapi tahu, soalnya di grup kan ada kabar-kabar gitu sih. Kenapa kamu kok ambil konten yang menjurus dengan gaya-gaya bahasa kecinaan? Soalnya ini yang dari stand up yang aku pelajarin ini Cak Ji. Kita kan nggak boleh mengada-ngada. Kita kalau bercanda kan harus yang ini, yang sifatnya yang dari dalam diri sendiri, sama sifatnya nggak boleh ini, kan harus original kalau orang stand up comedian. Jadi organik ya? Iya, yang harus dari diri sendiri gitu. Jadinya ya udah joknya apa yang gampang mencakup ke umum, ya udah kita ngangkat yang orang Cina, orang Tionghoa gitu diangkat seret. Tetapi yang ini kayak pelit, aku kan branding karakter yang pelit, terus yang kebanyakan orang Tionghoa kan yang kaya-kaya gitu. Aku tak branding yang ini karena nggak kebetulan menengah Cak Ji. Menengah, jadi sekalian branding ini aja yang menengah ke bawah, pikirku gitu. Soalnya kan kebanyakan Tionghoa kan pamer kekayaan, aku gak punya kekayaan sama sekali Cak Ji. Apa yang tak pamerin, ya udah kemiskinan aja gitu. Seneng orang-orang melihat orang Cina miskin ternyata. Ya udah gitu, naik gitu. Iya, jadi kan sering terjadi perkataan-perkataan di masyarakat, nggak tahu itu istilahnya mengolok-olok atau guyonan kan ono. Wah, Cino kiri akan model deh. Kan ada ya kadang-kadang seperti itu ya. Ada, kan pernah dengar kan? Ada, bener. Iyalah iyo di jalui gak iso wong ngising cambaya gak iso di cukup mana kok. Kan ada seperti itu ya, kadang-kadang ada sering seperti itu. Sering gak sih? Kita kan juga pernah dengar hal-hal semacam itu. Itu dijadikan suatu komunikasi ya. Jadiin konten, jadikan konten menurutku kocak itu yang ya udah gitu. Tapi ya ini
resikonya kalau main di ras gini kita harus cari yang aman sama enggak kira-kira gitu Cak Ji. Kan kadang-kadang kalau aku ini yang terlalu menjurus nanti orang Tionghoanya nggak terima gitu. Ono sing nggak terima. Tahu ono nggak sing nggak terima kayak ono tahu. Oh sering Cak Ji. Dulu awal-awal saya konten malah lebih keras daripada ini Cak Ji. Iya apa? Kalau misalnya gini, judulnya biar clickbait gitu Cak Ji. Aku tulisin orang Cina ketika jual bensin gitu Cak Ji. Loh, jual bensin lah duit Pertamina kan nggak apa-apa duit Masalahnya ini yang bensin ini eceran. Oh, bensin eceran, PKE lah. Ya tak kasih judul orang Cina ketika jual bensin gitu Cak Ji. Terus ini pedagangnya beli seret satu bensin berapaan 10.000 bilang gitu tapi yang pembelinya yang dari kamera duitku cuman 7.500 bisa nggak aja bisa tapi aku pakai ini Cak Ji saya pakai ada gelas ukur tak ukur milinya sampai bener-bener akurat itu Cak Ji nggak tembus sama sekali tak masukin gini itu banyak orang Cina nggak terima itu nggak terima kayak maksudnya aku nggak gini-gini banget kan maksudku cuma berkomedi Cak Ji. Iya kan guyon guyon itu ketemu orang di jalan awal-awal Cak Ji yang sempat naik banget ke mana nih itu di jalan orang Cina itu kalau kelihatan saya kan sering jalan kaki Cak Ji sering jalan kaki buat olahraga orang Cina di jalan itu bilang kamu yang orang Cina pelit-pelit itu ya kamu jangan merendahkan orang Cina ya ngomong. Oh itu di jalan di jalan itu biasanya AI itu tante Chinese itu nggak terima itu Cak Ji maksudnya kamu ini orang Cina loh kenapa kamu merendahkan orang Cina woman cungkuoren kami ini kita ini orang Cina loh kenapa kamu malah mengelong-elong etnisme sendiri awas ya kamu gitu lagi ya jadi ngancam-ngancam gitu Cak Ji dan itu nggak cuma satu orang banyak yang awal-awal di jalan gitu kadang-kadang kan saya kan biasanya jaketnya jaket merah gitu Cak Ji tak pakai terus naiknya naik beat mungkin orang-orang sering kelihatan konten gitu kadang-kadang di jalan noleh gitu ngomongin kon bahas Cino maneh awas kon yo kun dredeg aku Cak Ji awal-awal tapi iki karena bikin konten gitu engagement naik brand masuk jadi pikirku wis gak apa-apa demi duit yang paling viral pada saat itu dan menjadi kontradiktif antara orang Cina yang tadi menghujat kamu dan selalu merendahkan martabatnya segala macam apa sih yang paling viral di sini? Yang paling parah yang viral ini pernah bahas Mandarin ngomong Mandarin ke bocah-bocah Chinese ya Tionghoa mini gitu tak tanyain itu yang kerdil itu ya saya tanyain Cak Ji pelajaran apa yang paling kamu benci di sekolah dia nyeletuk bahasa Cina tapi bahasa Mandarin lah mending mati aku daripada belajar Mandarin terus saya ketawa Cak Ji itu banyak yang orang Tionghoa itu yang bener-bener nggak terima ada tapi beberapa ada yang ketawa tapi banyak yang tersinggung juga Cak Ji terus gara-gara itu maksudnya kayak awas kamu ya DM itu diserang tak doakan mati kamu gini kamu merendahkan orang Chinese itu tak lihat itu emang bener-bener Cina banget itu bionya itu namanya udah Ling Xiong siapa gitu Cak Ji jadi mungkin dia tersinggung gara-gara itu dilihat berapa ratus ribu orang itu yang di TikTok 8 juta itu 8 juta di TikTok. Instagram saya naik gara-gara itu Cak Ji pertamanya dari follower 2.000 ke berapa ya ke 5.000 terus langsung terus naik terus tajam gara-gara ngata-ngatain itu Cak Ji gara-gara yang kamu tahu bahasa apa yang kamu paling benci iya terus itu gara-gara rame tak balik lagi part 2 nya anaknya tak balik lagi ambil anak itu lagi Cak Ji apa sing kedua nih sing kedua ini pelajaran elek Mandarin pelajaran opo goblok kok katanya nyeletuk gitu Cak Ji jadi salah sih ngomong nyeletuk padahal kan saya cuma bilang ngomongnya pelajaran elek gak apa-apa tapi dia nyeletuk sendiri goblok pelajaran goblok itu lah apa belajar gini sing guru Mandarin gak terima Cak Ji tapi itu emang salah saya jadi tak take down videonya gak terima ya apa? Gak terima maksudnya ini kan mas kalau orang belajar bahasa Mandarin masa dipulangin goblok gitu padahal kan saya bilang kan ini berlebihan ini kalau kamu ngomong goblok kalau kamu ngomong kamu nggak suka nggak apa-apa tapi jangan bilang pelajaran goblok tapi emang goblok tuh anak kecilnya ngotot gitu tak upload Cak Ji viral lagi pengen tak take down tapi eman view gitu. Itu berapa itu 6 juta Cak Ji 6 juta itu berapa 6 juta itu berapa ya 2 minggu kayaknya 2 minggu 6 juta ya tapi 2 hari pertama itu udah 3 juta 4 juta gitu langsung viral lah langsung viral Instagramnya take down hilang lah take down hilang Cak Ji saya mending itu daripada hati
merasa bersalah Cak Ji. Jadi mending tak take down gitu. Terus, gitu ya. Terus awal-awal tuh saya bilangnya ini, sebagai orang Cina, mama ini sebagai orang Cina, mama itu suka makan apa? Pertanyaannya gitu-gitu Cak Ji. Terus jawabnya sih mamanya ya? Aku jawabnya, yo makanan jangan blendrang gitu Cak Ji. Makanan ya. Jangan blendrang, brengkesan, botoan. Mangan wak pindang. Ya wak pindang, capce muntah mama gitu. Jadi yang ini loh Cak Ji, struktur-struktur. Iya. Ini yang melawan kontradiktif terus dikasih yang budayanya asli dipatahin malah. Jadi itu capcay kan masakan Cina, dipatahin dengan jangan blendrang. Iya, jangan blendrang. Terus yang makan capcay malah nggak suka gitu. Temper muta mukok. Iya, malah mukok gitu. Itu orang Chinese nyerang lagi Cak Ji. Ngamuk lagi. Ngamuk bilang goblok. Ini orang goblok. Itu Cak Ji. Terus apalagi ya? Ini mama saya kan guru les semua mata pelajaran Cak Ji. Itu tak kontenin lagi Cak Ji. Oh mau ke mamamu juga? Mama ini tanyain banyak orang, pekerjaan mama ini apa? Kan kontenku konten gak masuk akal Cak Ji. Konten malas loh. Yang gini langsung. Mama ini guru les apa? Terus? Mama ini pekerjaannya apa sih, orang-orang tanya. Mama ini guru les semua mata pelajaran pun. Kecuali bahasa Mandarin. Terus aku ketawa. Wah, gitu. Ngamuk mana Cak Ji? Maksudnya kamu ini kenapa sih kontennya selalu merendahkan gitu? Padahal maksudku gak merendahkan, tapi pengen viral doang. Pengen viral, brand masuk gitu Cak Ji, dapat duit. Cari identitas ya. Cari identitas awalnya gitu Cak Ji, tapi makin kesini ini jadi ketika aku apa gitu, jadi makin kontradiktif, makin banyak yang melihat, makin viral, makin kecanduan saya. Makin kecanduan ya macam itu ya. Iya, tapi makin sini udah makin sadar. Makin dulu kan buat bentuk personanya kan harus menarik hal yang umum. Benar. Jadi sekarang udah kebentuk. Oh ini orang Chinese yang pelit, yang nggak punya duit gitu. Oh sekarang gitu, kontennya udah gitu. Itu udah kebentuk itu orang-orang. Saya kemana-mana Cak Ji. Saya misalnya bawa iPhone langsung gitu bilang gini, ini nyicil berapa lama gitu Cak Ji. Jadi kebentuk udahan. Ya memang nyicil sih. Bawa tas langsung orang-orang Cina, ini nyicil tasmu gitu Cak Ji. Jadi satu sisi udah kebentuk gitu, udah seneng. Emang nyicil Cak Ji, tapi orang kan langsung teringat langsung. Misalnya naik mobil gitu, saya bilang, itu nyicil ya, mobilnya siapa itu gitu Cak Ji. Gak apa-apa tapi emang nyicil. Terus konten-konten di sekolahan ngerjain teman-temanmu yang lain itu dulu Cak Ji, kan saya SMA 2018 ya. Itu belum aware konten. Belum fokus konten enggak ya? Ya cuma asal-asalan aja. Iya, kepikiran konten tuh gara-gara banyak teman-teman stand up comedian konten juga. Dan naik gitu Cak Ji. Jadi pikirku kapan melok-melok naik gitu? Iya, pengen ikut naik juga gitu. Yang lain daripada yang lain. Kalau lain ini kan ya punya ciri khas sendiri-sendiri. Terus kamu dengan parodi gayamu itu ya gaya kecina-cinaan iki mau. Iya Cak Ji, soalnya kan dulu stand up juga bahas-bahas gitu. Padahal karo Stanley tapi di TikTok ya? Iya, Stanley di TikTok sama di Instagram juga Stanley. Tapi Stanley bahasnya yang umum Cak Ji. Yang maksudnya orang Cina gini, yang nggak ada karakternya. Jadi kalau orang lihat Stanley, oh ini keren, oh ini orang Cina keren. Kalau lihat aku, oh ini orang Cina yang miskin ini nggak punya duit. Jadi kalau Stanley itu yang main up. Yang main up, ya saya maksud iya. Kamu Cinain buat downgrade. Iya, yang downgrade. Iya, menyenangkan Cak Ji soalnya. Iya. Kan kebanyakan orang Cina pada umumnya ini kaya. Crazy Rich. Aku mending cari yang kesetnya gitu ya. Yang kesetnya ya. Kesetnya jadi bawahannya. Terus gak kaget, lah wong Cina sugih karena bambahe duwe pabrik turunannya gak karuan-karuan. Iya Cak Ji. Golek sing dodolan bensin. Golek sing dodolan tempe, itu pabrik tempe kan gitu ya. Harapannya. Oke, kita break dulu, nanti kita akan lanjut lagi dengan Stephen. Iki ono dimsum produk UMKM Kota Surabaya. Namanya dimsum Bondoroso. Jenenge Bondoroso. Iki bondo kayak dimsum iki rek. Tapi kita coba rasane. Rasane itu rasanya. Ini ada yang ini apa ini jenisnya ya? Ini ada sambelnya. Lumayan enak, sambelnya cukup, nggak terlalu pedas. Kalau mau beli
ini ada di Instagramnya maupun di nomor WA-nya. Ya, produk UMKM Kota Surabaya, Dimsum Bondoroso. Ya guys, ini aku mau makan produk UMKM Surabaya. Mari kita coba. Enak semua nih. Makan yang mana ya? Yang ini aja deh. Pakai sambelnya ya. Enak guys, dagingnya banyak banget, sama sambelnya tuh manis-manis gitu, manis-manis pedes gitu, jadi enak. Kita lanjut lagi dengan Steven. Kita bisa, perut kita terkocok ini ya kalau dengar ceritanya tadi, yang mana mereka selalu mendongkrit daripada orang-orang Cina. Padahal orang Cina itu harus mesti start up di atas untuk masalah perekonomian. Nah, kita akan lihat mereka bikin konten yang dilihat berapa juta orang. Ini TikTok ya? Iki apa TikTok ya? Oh TikTok. Ini berapa dilihat Steven ini? Ini 23 juta kayaknya. 23 juta. Coba kita setel. Ko, bensin 1 liter berapa kok? 1 liter 10.000. Boleh 1 kok? 1 ya? Ya. Ini di mana nih kontennya? Ini di warung dekat rumah. Oh, warung dekat rumah ya. Kok. Uangku cuma 7.500 ya? 7.500? Iya. 1 liter 10.000. Iya. Berarti kalau 7.500 750 mili ya? Oh ya, boleh. Oke, biar akurat ya. Ya. Ini ngamuk-ngamuk ini ya. Padahal Biar akurat tak sih? Biar akurat. enggak, orang Cina yang lainnya ngamuk nih. Banyak, nggak banyak sih Cak Ci, tapi yang DM sampai ke Instagram itu banyak Cak Ci. Banyak itu ya? Iya. Kok tutulan bensin eceran loh. Enggak ke situnya, maksudnya lebih nekenin, nggak sepelit itu juga gitu. Itu kamu doang, kamu jangan menggiring opini gitu-gitu ya. Gitu ya? Iya. Karena ditakri ya? Pas, Kamu ide, inspirasi, inovasi seperti ini gimana? Datangnya dari mana ini nih? Ini yang ide konten. Iya, konten-konten semua lah. Itu datangnya gimana? Yang dari nulis, kebiasaan nulis Cak Ci. Oh, nulis? Nulis kan, kita kan biasanya stand up kan basicnya penulisan. Jadi kita ngerti premisnya apa, permasalahannya kan, kita pengen ngangkatnya ini. Nambahin teknik stand up hiperbola. Hiperbola kan melebih-lebihkan. Terus sama semakin detail semakin biasanya orang suka. Jadi buat nekenin sepelit apa, seperhitungan gimana, jadi nambahin gelas ukur gitu. Berarti dikonsep dulu? Konsep saja. Ada konsep dulu, ditulis dulu? Tulis. Kalau POV ini nulis biasanya saya. Oh, nulis ini, Cok. Jadi yang ini nulis semua berarti? Kalau yang konten yang POV gini saya nulis. Oh, ini namanya POV? Ya misalnya point of view saya menjadi jualan apa. Terus biasanya yang saya konten yang nggak nulis itu cuman ini, yang konten tanya-tanya anak kecil. Spontanitas. Iya, soalnya anak kecil. Tapi sudah tergambar di apa ya di pikiranmu sudah tergambar. Oh, saya ngonten pertanyaannya sama bocilnya itu acak. Bocilnya langsung tanyain, set. Soalnya kebetulan anak kecilnya yang ini, yang nyeleneh yang tak ajakin konten. Enggak, bocilnya itu sudah settingan apa memang spontan dia jawab? Bocilnya spontan. Kalau pertanyaan saya nanti ini. Saya mau tanya ini, aku mau tanya ini rek. Terus arek situ, oke. Jadi langsung jawab. Oh, nggak diajari dulu? Enggak. Spontan berarti ya? Kalau anak kecil spontan. Kalau yang konten yang POV itu saya nulis. Gitu. Makanya kayak konten yang kemarin yang Mandarin langsung keceplosan. Nulis itu? Enggak, kalau konten yang Mandarin kan keceplosan kayak goblok gitu-gitu kan, maksudnya karena nggak tulis, akhirnya spontan, akhirnya gitu. Oh, gitu ya. Tapi kalau yang ini nulis, yang jualan bubur, jualan bensin, jualan nulis itu ya. Indomie itu nulis. Karena didetail supaya masuk dalam alam pikiran orang, mengartikannya itu loh ya. Jadi tulis. Semua stand up comedy juga gitu nulis ya? Nulis. Nggak bisa awangan itu ujuk-ujuk itu nggak bisa ya? Bisa, kalau nyeletuk tipis-tipis bisa Cak Ci, tapi kalau disuruh detail kan? Dari awal sampai akhir bener-bener improve nggak bisa kayaknya. Oh, itu dengerin anak-anak itu. Kalau bikin konten harus dikonsep dulu. Makanya kalau kita ujuk-ujuk terus tersirat suatu pikiran ini, ya jadinya acak-acakan berarti ya, nggak detail berarti. Kan ditulis yang detail, ini gitu ya. Oh, oke. Satu masukan ya untuk
anak-anak yang baru belajar membuat satu konten, jadi nggak asal-asalan, harus ada konsepnya minimal seperti itu. Kalau memang ingin benar-benar mendowngrade atau men-up daripada apa yang bisa memviralkan, ya. Karena viral itu mesti kontradiktif. Iya, Viral itu mesti kontradiktif, iya. kan itu. Ya, kamu satu keluarga berapa orang? Saya anak kedua dari 3 bersaudara. 3 bersaudara. Iya. Yang sering kali ngonten atau mempunyai bakat stand up comedy cuma kamu dok? Kayaknya iya, cuman saya doang nggak sih. Soalnya koko saya ini orang IT. Kakak saya iya orang IT. Terus kalau adik saya yang perempuan IT juga. Nggak diseneni orang tua tak? Awalnya kok ngonten lagi apa sih, kerjaan apa sih ya? Awalnya ini karena kan tinggal mama, kan papa udah nggak ada. iya. Terus ngonten kalau yang awal stand up mama nggak terima. Maksudnya nggak terima kayak nggak ada duitnya. Batinku kita udah nggak punya duit kok, nating tulus aja gitu pikirnya sih. Jadi langsung nggak tak reken gitu sih. Jadi tinggal terus 2018 sampai 2021 itu nggak ada hasilnya itu. Belum ada hasilnya. Nggak ada hasilnya, baru ada hasilnya yang akhir-akhir ini doang sih. Mulai naik media sosial, baru bisa hidup dari situ. Brand-brand masuk, sebelumnya meninggal. Gratisan aja Gratisan, iya. Nating tulus, melaku terus ya toh. Iya. Sebelum tercapai gak akan berhenti. Seperti Setelah itu baru ya. tahu apa jati diri kita ya. Tahu apalah bilangnya anak-anak gaya stand apa namanya? Brandingnya ya, untuk brandingnya itu. Sekarang sudah banyak pemasukan ya. Puji Tuhan enggak sih? Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya, alhamdulillah sudah bisa hidup lah. Bisa hidup ya. Banyak untuk mengendorse dari produk-produk. Ya, alhamdulillah sih. Stand up pernah ikut lomba nggak? Lomba internal doang, lomba-lomba kampus. Iya, Surabaya. Kalau lomba kompetisi nasional belum. Kayak Suci bareng belum? Suci 10 kemarin ikut saya, tapi nggak lolos. Oh gitu. Masuk tahap berapa? Ini tahap pertama udah gugur kok. Oh, baru menginjak. Baru menginjak udah gugur. Nah, saat itu apa tema yang kamu bikin materi apa waktu itu? Ini membahas tentang kemiskinan, Cina miskin juga. Oh, Cina miskin juga. Tapi ini kan awal saya masuk komunitas kan emang bener-bener susah Ji. Terus makin kesini kan juri-jurinya udah tak kenal juga. Kamu nggak semiskin itu kok. Kalau kamu ngangkatnya bener-bener miskin dan bener-bener penonton mengiyakan itu, kasihan yang Cina beneran miskin di luar sana gitu. Kan soalnya stand up kan harus jujur. Oh gitu ya? Iya, stand up harus jujur, nggak boleh mengada-ngada gitu, yang harus dari dalam dirinya sendiri atau observasi yang detail. Jadi konten untuk dibikin suatu materi itu berdasarkan apa yang pernah dialami? Iya, apa yang dialami atau apa yang pernah dilihat atau observasi, pokoknya nggak boleh niru gitu dari orang lain. Kalau konten kan enaknya bisa bersifat sekonten itu doang sih. Jadi nggak sampai orang kan ngelihat berdasarkan konten. Kalau misalnya aku pakai baju gembel, orang udah nganggep oh ini miskin ini. Kalau di stand up nggak bisa gitu, penontonnya kan pintar. Enggak kok, kamu pura-pura miskin ini. Orang miskin beneran nggak mungkin sepatunya ini. Nggak mungkin bisa ngomong gini, nggak mungkin gitu. Jadi menganalisa. Kalau konten kan orang penikmat konten doang, jadi lebih mudah ya maksudnya kalau dibanding stand up. Kalau stand up bener-bener ini ya terkonsep dengan baik. Ya, terus harus ada improve-nya, terus harus bener-bener, soalnya penontonnya kan melihat kita kan di panggung kan. Iya, kritis ya. Kalau penonton konten ya menikmati konten doang gitu sih. Apa yang kamu angkat kemarin, masyarakat miskin? Cina miskin. Saya miskin. Saya bilang gini, orang Cina tuh pada umumnya itu kalau orang dengar tentang Crazy Rich, Surabaya itu pasti mikirnya Crazy Rich. Padahal juga ada yang nggak Crazy Rich. Apa ya saya bahas kapan hari ya? Lama banget sih, udah 4 bulan yang lalu, lupa saya. Tapi kalau biasanya materi-materi stand up ya ini yang bahas tentang miskin, misalnya saya ini orang Cina yang cinta keberagaman ya. Saya ini dari dulu jarang sekumpul sama orang Cina, lebih seringnya kumpul sama orang Jawa, orang Madura, sama orang Cina gak dikumpuli saya. Karena miskin. Dan kuna tambak-tambak kono lho. Peti keres, tren doro. Lo tanda bedes. Lo barong saya didoni aku. Didoni. Dulu gitu materinya. Ini ada beberapa pertanyaan dari netizen.
Ini dari _Anggraini sebagai Cindo merasa ganteng nggak awakmu? Aku biasa aja sih. Biasa ya? Aku Standar? biasa. Soalnya kalau ngelihat Cindo yang lain lebih ganteng-ganteng banyak aja sih. Oh gitu ya? Jadi kerasa standar. Standar ya? Kok bisa ngomong standar itu loh? Paling menang menang sipit doang sih. Menang sipit ya? Menang sipit doang. Tepuk tangan untuk Steven. Saran dari Crazy Rich. Wah itu saya nggak bisa beropini tuh Cak Ji. Saya crazy-nya doang itu, Rich-nya belum Cak Ji. Crazy-nya aja? Gendeng berarti? Gendeng Cak Ji. Belum. Tidak bisa beropini. Ini ada Yolanda Nenggolan. Pengalaman paling tergila seumur hidup ada tak? Pengalaman? Oh enggak, kalau saya hidupnya lurus-lurus saja Cak Ji. Maksudnya saya hidup ya udah ngonten. Nggak pernah yang sampai bengkong-bengkong. Nggak pernah. Jadi bahkan kayak seringnya tidur kalau aku malam Cak Ji. Oh malam tidur? Malam tidur, nggak yang sampai keluar kelayapan kemana-mana. Anak rumahan saya. Anak rumahan ya? Jadi nggak pernah aneh-aneh kayaknya. Itu anak kosan? Bukan anak rumahan. Cara untuk 50 miliar di umur 20 tahun ya Bu? 50 miliar ya, saya kira 50 miliar. Saya sampai mati aja nggak mungkin dapat itu kayaknya Cak Ji. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Masalah togel harus dihapus, nggak boleh. Judi-judi ya dilarang semuanya. Kalau untuk dadak kayak ngono itu tekan ndi ya? Nggak bisa saya. Nggak tahu saya kalau opini tentang duit itu. Nggak iso bayangno sih. Nggak bisa bayangin tadi. Yang paling kamu suka itu sebenarnya sekarang ini di media sosial, TikTok, apa Instagram atau yang lainnya? Instagram kalau saya. Instagram. Kenapa kalau Instagram? Soalnya kalau penonton TikTok itu kebanyakan anak kecil Cak Ji. Saya itu pakai TikTok tua ya melo TikTok. Tapi ini penontonnya bukan yang penonton ini usia orang yang punya duit sih. Maksudnya kayak Instagram kan ini orangnya bisa menganalisis gitu. Kalau yang di TikTok tuh orang konten asal lewat doang gitu. Sama mungkin kalau jualan lebih enak di TikTok, tapi kalau saya lebih suka Instagram tetap aja. Oh kalau jualan lebih enak di TikTok? Iya kan ada TikTok Shop juga. Tapi kalau di TikTok itu kebanyakan ini Cak Ji. Penontonnya itu penonton yang kalau nggak kecil banget atau yang tua banget, sama yang kebanyakan yang anak-anak yang menengah kayak seumuran saya atau apa, banyak main Instagram gitu. YouTube nggak main? YouTube dulu awal sempat main waktu saya ngekos di Jakarta. Awal-awal. Sama anak-anak, kebanyakan anak stand up juga. Awalnya nge-YouTube dulu sebelum TikTok sama aktif Instagram. YouTube sampai berapa udah anunya? YouTube saya berapa ya? 7.000 berapa ya? Lumayan udah ya? Iya, itu sebelum TikTok itu Cak Ji. Itu sebelum TikTok ya? Ngevlog ngawur-ngawur. Oh, jadi masuk orang YouTube, ngevlog YouTube. Pokoknya ngevlog bangun tidur. Halo, saya bangun tidur ini. Pokoknya absen aja Cak Ji. Absen dapat adsen gitu. Terus saran kamu untuk anak-anak yang lagi belajar bermain media sosial, baik itu yang di Instagram, TikTok atau yang lainnya, mungkin dia berharap seperti kamu supaya lonjakannya itu meloncat langsung tinggi, loncat langsung mereka punya follower yang cukup banyak. Nah, kadang-kala kan kalau belum menemukan jati dirinya, belum menemukan apa istilahnya itu ya, gayanya sendiri, itu kan melambati suwi, lambat tuh, naiknya kan lambat. Itu gimana itu saran-saran bagi? Karena kadang-kadang terus putus asa, pusing ya. Kalau saya biasanya ini Cak Ji, kalau saya mikirnya kebanyakan anak-anak stand up juga kan sekarang mulai aktif konten, dan itu banyak yang naik, semuanya langsung naik gitu, cepat, kayak kemarin Robby itu bulan lalu tuh masih follower 2.000 kayaknya, sekarang udah 18.000 berapa. Terus yang Fuad di sini, Noki kan melejit. Soalnya menurutku ini Cak Ji, mereka punya penulisan yang kuat. Mereka kan dari stand up dulu kan lebih susah itu jauh. Itu di TikTok apa di IG? Di IG, di Instagram. Ya? Kalau di TikTok gampang Cak Ji. Kalau di Instagram ada konsep-konsepan ya? Iya, kalau di TikTok itu sama Instagram lebih cepat naik follower TikTok. Iya. Kalau di Instagram tuh orangnya mikir buat nge-follow lagi. Dan kemarin anak-anak stand up itu yang datang ke sini juga Instagramnya kenceng kan. Soalnya menurut saya ini Cak Ji, kalau stand up kan jauh lebih susah daripada konten. Jadi kalau mereka udah kebiasaan bisa visualisasi kelucuan mereka di panggung jadi di konten gitu, jadi pasti sukses. Makanya mereka ada basic penulisan gitu, harus ada basicnya dulu kok menurut saya. Awal-awal dulu kamu nggak pakai penulisan juga lambat kan?
Nah, misalnya aura-auran itu yo ngambang aja nggak naik-naik ya. Iya. Setelah terkonsep dengan baik, baru merasakan hasilnya. Iya benar sih. Harus tahu arahnya konten ini pengen diarahin kemana gitu. Terus targetnya ke siapa, yang semakin detail. Itu anak-anak yang mau belajar di media sosial, yang untuk bisa menaikkan itu harus ada konsepnya. Memang nggak bisa aura-auran, melok-melokan, geradakan ya bisa terupload, ya bisa ditonton, tapi naiknya pasti nggak terlalu bisa signifikan. Terus bagi anak-anak yang sudah mempunyai channel sendiri, tentunya kan mereka juga berharap niru pada anak-anak yang sudah sukses, yang sudah mempunyai nama, atau yang sudah mereka ini dari apa yang mereka perbuat bisa menghasilkan suatu pendapatan. Ono sing kadang-kadang kan gak iso iki ya. Itu kan mutung seperti itu. Saran kamu ya apa? Yang konten. Yang konten. Semangat aja sih, tergantung konten buat apa dulu tujuannya. Kalau buat just for fun, buat mengutarakan ide, ya fine aja kan, meskipun kita kan nggak target viral. Kita cuma pengen pengen konten, tampil aja, pengen konten. Dulu saya kepikirannya juga gitu Cak Ji, soalnya pengen tampil aja pokoknya. Iya, soalnya kalau nunggu panggung kan sekarang pandemi kan susah. Jadi kita gimana cara bikin panggung sendiri ditonton sama orang banyak, ya udah lewat media sosial aja gitu. Soalnya kalau di media sosial kan ditontonnya bisa ratusan ribu, jutaan. Kalau kita di panggung ditonton paling 50-100 orang gitu dong. Bisa dibayangin ya, Iya. kalau kita secara temu langsung pada orang, gedungnya paling maksimal piro sih? 2.000. Iya. 2.000 kan ya sakmono ya, 2.000. Padahal kalau kita ditonton di media sosial, Ribuan. puluhan ribu, ratusan ribu, kayak sok bayang no. Iya. Gelora Stadion Madrid itu penuh. Iya. Lah itu. Saya bayangannya juga seperti itu, sama kalau loh. Wah, ini dengan kemajuan media sosial seperti ini, itu kalau Gelora Bung Tomo kapasitasnya cuma sekitar 50.000 orang. Padahal kita ditontonnya ratusan ribu orang. Berarti 5 kalinya Gelora Bung Tomo kita bisa ditonton orang, kan nggak bisa bayangkan. Kan sama saja sebenarnya. Iya, benar. Barang mereka yang bisa dilihat sama kita bisa melihat dengan cara di media sosial. Iya. Oke, terima kasih untuk Stephen Mokso. Jangan lupa di subscribe ya channelnya Cak Ji di YouTube-nya, dan jangan lupa juga ting bel loncengnya. Terima kasih untuk Stephen. Terima kasih Cak Ji sudah mengundang saya.